Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, semuanya selalu mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pusdai yang telah memberikan kesempatan untuk berdiri di mimbar yang terhormat ini dalam rangka balighu anni walau ayah. Dan juga kepada semua hadirin wal hadirat yang sama-sama barusan sholat subuh dengan berjamaah, diawali dengan sahur, kemudian berangkat sholat tahiyatul masjid, sholat sebelum subuh, dilanjutkan dengan berjamaah. Bila tahu itu nilai-nilai dalam ibadah tersebut, maka tidak akan meninggalkan waktu itu untuk selalu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Dengan syukur ini insya Allah kita akan terus ditambah nikmat-nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang diberikan kepada saya tadi diungkapkan oleh pengatur acara, jadi aplikasi takwa dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan memang bulan yang sangat membanggakan, sangat membahagiakan, sangat berharap untuk bisa berada dan penuh di bulan Ramadan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang kurang iman, setengah iman, ataupun hanya iman-imanan gitu, datangnya Ramadan bukan menjadi kegembiraan, bukan menjadi kebanggaan, bahkan mungkin menjadi beban dalam hidupnya. Harus makan pagi, harus sholat subuh, harus mengosongkan perut, dan itu dan ini. Orang-orang yang kurang beriman tidak menerima sepenuh hati dengan datangnya bulan Ramadan ini. Tapi bagi orang-orang yang beriman, Masya Allah, kita perhatikan begitu cenghar dalam bahasa Sundanya, seger pagi-pagi ya, untuk ikut kegiatan-kegiatan beribadah yang sebagaimana kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Dan setelah kita beriman, setelah kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan iman salah satu nilai dari ibadah Ramadan, dan yang paling unggul, yang paling spesial, yang paling onyoy, nilai apa? Nilai ketakwaan. Di saum kita ini nanti akan melahirkan insan-insan muttaqin, insan-insan yang terhormat, insan-insan yang berubah total dalam kehidupannya. Karena ketakwaan merupakan bagian yang diungkapkan di dalam Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Dengan saum ini menggiring, mengajak, membawa, melahirkan manusia-manusia muttaqin. Takwa adalah menjalankan perintah Allah
dan menjauhi larangannya. Jadi kalau orang sudah mampu menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya, ketakwaan sudah muncul dalam pribadinya. Terutama di bulan suci Ramadan ini, karena kita sudah paham bahwa bulan Ramadan itu bulan yang dimana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, ini sudah diterangkan, jangan ditutup lagi itu surga yang sudah dibuka, jangan dibuka lagi neraka yang sudah ditutup, dan jangan dibiarkan setan untuk terus merakayangan dalam kehidupan kita. Tapi tetap kita berupaya sekuat tenaga, kita hidup dan kita melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Istilah dalam bahasa Sundanya mangpang mengpeng orang teh. Mempeng naon? Mempeng sehat sebelum sakit. Kalau sudah sakit cuma membayang sering ke masjid dulu sedang sehat tuh gitu. Atau mempeng ya muda sebelum tua. Kalau sedang mudanya jarang ke masjid, sudah tuanya ya biasa-biasa aja. Tapi sejak mudanya sudah biasa ke masjid, begitu tuanya tambah getol, tambah rajin, banyak duduk di masjid. Dan itulah hal-hal yang kebiasaan yang cukup bagus. Dan mumpung kaya sebelum miskin. Kalau sedang kaya ya disitulah tidak berpikir akan miskin, tetap saja perasaannya kaya, pokoknya saya jatuh miskin baru terasa ingin beramal soleh, ingin sodako, ingin berjamaah. Mengapa? Karena sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga ya mumpung berpeluang kesempatan ataupun mumpung bisa sebelum tidak bisa, mumpung ada peluang sebelum ya sibuk. Kalau sudah sibuk Masya Allah, saya pribadi kalau sudah sibuk hanya sholat wajib saja, zikir sambil berjalan kadang-kadang begitu. Mengapa? Karena sedang sibuk, tidak bisa waktu luang. Dan yang paling penting lagi, sebelum meninggal, mumpung kita masih hidup sebelum wafat. Nah, ini semuanya berkesempatan untuk kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, terutama di bulan suci Ramadan ini. Di takwa yang diungkapkan tadi merupakan nilai yang spesial, nilai yang utama bagaimana mengaplikasikan takwa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, menjaga sholat dan ibadah. Nah, di sholat yang merupakan kebutuhan kita dalam hidup, bukan sekedar kewajiban. Kalau kewajiban, kalau sudah sholat bebas perasaan. Tapi kalau kebutuhan, kapanpun, dimanapun, setiap ada peluang dan kesempatan, sholat sebagai jalan keluarnya. Wasta'inu bisobri wassolah. Kalau ada sesuatu itu jangan mengadu ke tetangga, ngadu ke kolega, ngadu ke atasan, ngadu ke bawahan, ngadu saja kepada Allah. Pergi ke tempat sholat, sujud, memohon kepada Allah agar perkara yang sedang dihadapi itu bisa menjadi jalan keluar sebagai peluangnya itu. Nah, sholat dijaga, sholat yang wajib, sholat yang sunat, sunat muakkad, guar muakkad, semua menjadi peluang untuk diamalkan, dilakukan, didirikan di bulan suci Ramadan. Biasa kita hadir ke masjid sehari 5 kali. Zuhur hadir, asar hadir, maghrib hadir, isya hadir, dan subuh hadir. Jadi hakikatnya kita setiap hari sedang membersihkan jiwa kita, diri kita melalui sholat di masjid bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan di rumah atau di masjid. Itu merupakan peluang-peluang yang bisa dilakukan. Langkah menuju masjid, begitu masuk masjid duduk paling depan, berdampingan dengan yang lain, Masya Allah, bergesekan, bertemu, tegur sapa, silaturahim melalui sholat berjamaah yang dilakukan dengan penuh kenikmatan. Jadi kalau ditanya, ada yang bertanya, sahabat bertanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah?
itu sholat pada waktunya. Ada yang mengatakan sholat di awal waktu. Nah ini semuanya kita bergegas, bahkan sebelum waktu azan berkumandang sudah duduk-duduk di masjid, Masya Allah, berzikir, beristighfar. Bahkan sebelum iqomah berkumandang maka istighfar diperbanyak. Istighfar diperbanyak supaya apa? Supaya iman itu tetap kuat, kemudian ketakwaan tetap lestari. Nah sholat dan juga ibadah yang mahdoh dan ibadah yang ghair mahdoh di Ramadan ini menjadi berpeluang untuk dilakukan. Bahkan kita tidak bubar dari masjid di waktu subuh sebelum sholat syuruk. Masya Allah, ngaji, diskusi, pokoknya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita memiliki target hidup harus husnul khotimah. Hidup balik dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus dalam keadaan indah, keadaan baik, keadaan sempurna. Bahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang memiliki sifat-sifat yang utama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah dipanggil oleh Allah ketika wafat, bagaimana itu orang? Sudah disiapkan surganya dan sudah disiapkan tempat baliknya, sehingga pulang ke akhirat itu lebih bagus dan lebih baik ketimbang hidup di alam jagat raya ini. Jadi tadi menjaga sholat dan ibadah yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini amanat dari Allah bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Supaya orang yang beriman itu meningkatkan ketakwaannya melalui apa? Ya melalui sholat dan melalui ibadah yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun gitu ya. Islam didirikan atas 5 perkara. Nah salah satunya adalah sholat. Dan kalau ada orang yang tidak sholat, puasa dilakukan, infak getol dikeluarkan, hubungan dengan tetangga dan teman begitu mesra dan mesra, namun tidak sholat, maka nilai-nilai pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ulama banyak memberitahukan sholat itu ibarat angka 1. Kalau setelah sholat kemudian sedekah tambah 01, puasa tambah 0 lagi, kemudian berbuat yang lain, berbuat baik kepada yang lain tambah 0 lagi, sehingga angka 1 diikuti oleh 0 ada makna ditambah 0 1 10 2 100 3 1000 dan seterusnya. Tapi kalau angka 1-nya tidak ada, dia itu infak, dia itu baik, bahkan dia itu dermawan, boleh jadi masyarakat memujinya terhadap orang yang selalu memberikan sesuatu yang dimilikinya sebagai seorang dermawan. Tapi bila tidak berkaitan, tidak berhubungan, tidak mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat, itu tidak ada nilai dan tidak manfaat. Hadirin jamaah yang berbahagia, nilai yang kedua apa? Jujur dan amanah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Nah ini dia orang-orang yang beriman selalu dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kalau ada orang yang jujur dan terus jujur, dia itu jujur hidupnya, jujur kepada istri, jujur kepada anak, jujur kepada santri, jujur kepada kiai, jujur kepada mahasiswa, jujur kepada dosen, jujur kepada guru, jujur kepada siswa. Bila orang itu selalu jujur, maka Allah menuliskan pada orang itu dengan kata-kata orang jujur.
Tapi kalau suka bohong, kemana-mana bohong, bahkan membohongi, bahwa mengajak bohong, bersama-sama bangga dengan bohong, ditulis pada dirinya itu nanti di akhirat, si tukang gedebul, tukang bohong. Diketahuan orang-orang yang suka berbohong, karena bohong kepada siapapun mereka lakukan. Tapi orang-orang yang beriman dengan selalu berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi orang yang jujur. Dan Ramadan mendidik kita untuk menjadi jujur. Ditanya jam berapa, jujur jawab. Kemudian pulang dari mana, jujur jawab. Dari mana nih harta, jujur jawab. Semua dijawab dengan kejujuran. Karena kita hakikatnya hidup ini tidak sendirian. Di depan kita, di belakang kita, kiri dan kanan kita, selalu kita dikuntit oleh malaikat yang menjaganya, yang mencatatnya. Sehingga jangan berpikir saya sedang sendirian, hidup bebas. Itu orang yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman merasa diperhatikan. Duduk di masjid, Masya Allah, kita tadi sebelum ke masjid dirubah, kemudian sekarang di masjid, nanti kemana, semuanya waktu itu diisi dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kejujuran ini menurut pendapat yang banyak mengatakan, di saat ini sudah sulit mencari orang jujur. Kalau orang pinter banyak, bahkan diciptakan, disiapkan untuk menjadi orang pinter, bukan orang jujur. Makanya saya suka menyentil tentang kurikulum, tidak hanya membuat cerdas semata-mata, tapi harus membentuk moral, akhlak, nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebanyakannya hanya bagaimana supaya budak ini pinter, bagaimana supaya budak ini cerdas, walaupun tidak amanah, walaupun tidak jujur, walaupun tidak melakukan berakhlak dan bermoral. Ini yang salah dilakukan banyak kaprah atau salah kaprah yang dilakukan hanya membuat cerdas otaknya saja. Padahal kalau jujur, seorang pendidik, seorang guru, seorang mualim, seorang ajengan, seorang ustadz mendidik supaya dia menjadi orang yang berilmu, mendidik supaya dia menjadi orang yang beriman, dan mendidik supaya dia menjadi orang yang melakukan sesuatu dengan penuh akhlak dan moral, kejujuran yang terus dan amanah melekat di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hari ini jemaah yang berbahagia, Rasul bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan. Jadi berlakulah, hendaklah kalian berlaku jujur. Kalau ditanya orang itu jawabannya mesti jujur. Kenapa mesti jujur? Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Tapi kalau tidak jujur, misalnya ditanya oleh istri, ada uang tidak? Gitu. Jawabannya karena tidak jujur, tidak ada. Gitu. Begitu istri ia membersihkan atau mencuci pakaian, celana, baju suami, ternyata ada uang di sakunya. Nah, ini kasih istri akan berbicara, si AA tidak jujur kelihatannya, suamiku kok tidak jujur. Dalam hatinya ngomong seperti itu, sehingga catatan ketidakjujuran tidak akan mudah hilang dari ingatan. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga, nilai aplikasi nilai Ramadan itu menjaga lisan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, coba dipanggil lagi orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, itu qaulan sadida, perkataan yang benar. Bahkan perkataan yang benar ataupun komunikasi kesantunan dalam Al-Quran itu ada 6 kata kunci dalam berbicara kesantunan. Yang pertama tadi qaulan sadida, qaulan baligo, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan maisuro, dan qaulan layyinan.
Itu 6 prinsip berbahasa santun dalam Al-Quran. Bila diterapkan oleh umat Islam, diterapkan oleh guru, diterapkan oleh siswa, diterapkan oleh keluarga di rumah, maka insya Allah melahirkan terjaganya hal-hal yang merusak dari lisan itu. Dan Rasul juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Yang artinya dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Sekira-kiranya bicara ini tidak bermanfaat, tidak berguna, jangan dikeluarkan. Termasuk kepada istri kita. Ini ada berita-berita yang kurang bagus nih, sampaikan jangan kepada istri kita. Kira-kira tidak bermanfaat, jangan disampaikan. Kira-kira dapat menjadikan istri tidak bisa tidur, jangan dikatakan. Kenapa? Karena timbul kegelisahan, timbul hal-hal yang tidak bagus, maka diam itu ya, ataupun melakukan penutupan mulut dengan tidak bermaaf kata-kata lebih bagus. Maka ada yang mengatakan diam itu adalah emas. Maksudnya apa? Maksudnya menjaga, mencari dan menyampaikan sesuatu hal yang bermanfaat. Nah itu jadi yang disebut dengan nilai-nilai ketakwaan dalam suci Ramadan ini. Kemudian bersikap adil. Allah berfirman, jadi i'diluhu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa itu. Jadi berlaku adillah, jadi adil. Adil itu memang harus diterapkan kepada orang tua, adil kepada anak, adil kepada siapapun, adil. Nah, ini kadangkala karena ini dekat, ya tidak adil. Karena ini jauh, tidak adil. Jadi gimana ini orang seperti ini? Jadi kalau ada orang yang tidak adil, Rasul berkata, sesungguhnya orang yang adil itu ya di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Subhanallah. Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Jadi kata imam ataupun riwayat Imam Muslim, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya dia diberi kehormatan, diberi kemuliaan, diberi keistimewaan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, nilai mengendalikan diri. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi mengendalikan diri, bukan bicara dengan keras kemudian berlaku dengan segala kekerasan. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang ketika berkelahi, tapi orang yang menang itu orang yang bisa menahan emosi. Laisa syadid bisur'ati innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kalau epi amakeun tahan gitu. Ada yang meledek, ada yang menghina, ada yang mencaci, bahkan dari anak kecil mencaci kepada seorang kakek. Jangan tersinggung gitu. Biarkan saja apa yang mereka katakan terhadap kita tahan diri kita, karena kalau dilawan akan terjadi perang huru-hara. Istri kurang bagus kepada suami, suami sarwana, dua-duanya bisa perang di dalam kehidupan negara rumah tangga. Maka tahan salah satunya. Bahkan apalagi di bulan suci Ramadan, kalau ada orang yang datang mengajak berkelahi, yuk kita gelut di bulan Ramadan ini, maka jawabannya Rasul memberikan contoh, ucapkan inni shaimun, mohon maaf saya sedang berpuasa, bukan tidak mampu melihat Anda. Atau nggak usah ditambah begitu, cukup saya sedang berpuasa, ngaleos antepkeun sinang ngomong sorangan. Jadi aman akhirnya dengan berupaya sekuat tenaga. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.
Mudah-mudahan hadirin yang hadir, yang bersama-sama dalam kajian ini, mudah-mudahan kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang bertakwa, sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat, keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah paparan yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.